Saudara-saudari, permenungan saya akan diambil dan bersumber dari bacaan Injil hari ini, Injil Matius bab 15 ayat 29 sampai 37. Matius bab 15 ayat 29 sampai 37. Tuhan bersamamu dan Dan bersama bersama. rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 15 ayat 19 sampai dengan 37. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain, lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan Ia menyembuhkan mereka semuanya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan." Kata murid-muridnya kepadanya, "Bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya?" Kata Yesus kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" "7," jawab mereka. "Dan ada lagi beberapa ikan kecil." Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu, Ia mengambil ketujuh roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 7 bakul penuh. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pertama-tama sebelum saya lanjutkan renungan saya minta maaf karena situasi di depan seminari ini sedang ada perayaan Natal dari satu gereja yang pas di depan seminari, gereja Pantekosta, tentu saja bukan gereja Katolik. Mereka sedang puji-pujian ini, jadi mungkin suaranya itu agak terdengar sampai ke Bapak, Ibu, saudara-saudari. Di Manado ini kami sudah perayaan Natal sejak 1 September ya. Jadi harap dimaklumi begitu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, bagi kita orang Kristen tahu dengan yang namanya 3 keutamaan teologal. Ini memang bahasa sangat teknis ya Bapak Ibu, tapi Paulus bilang begini, akhirnya yang tertinggal itu hanya iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar adalah kasih. Iman kita tahu, kasih sering kita refleksikan. Tapi kalau soal pengharapan Bapak Ibu, ini banyak orang Kristen, kalau saya bilang Kristen itu artinya kita ya, gereja Katolik,
Umat Katolik itu kadang-kala juga masih meraba-raba apa yang dimaksud dengan pengharapan. Kalau besok kita mengharapkan supaya dapat pekerjaan yang bagus, apakah itu pengharapan Kristiani? Boleh, tapi bukan itu. Besok kita harapannya dapat kesehatan. Apakah boleh? Boleh, tapi bukan itu pengharapan Kristiani. Pengharapan Kristiani itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, yaitu pengharapan akan kehidupan kekal. Saya ulangi ya, yang utama dari pengharapan Kristiani, pengharapan orang Kristen, itu adalah pengharapan akan kehidupan kekal. Karena itu ketika kita mengucapkan syahadat, ya, aku percaya, credo, kita ungkapkan, aku percaya akan kebangkitan badan, kehidupan kekal, amin. Lalu doa yang paling kita cintai itu apa? Salah satu doa yang paling kita cintai, Salam Maria. Kita juga berdoa, Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mungkin ada juga Romo, Suster, ya. Kita semua ini doa-doa ini, beriman ini, kenapa? Supaya kalau kita mati masuk surga. Nggak ada nih yang masuk, ada yang rencana masuk neraka? Nggak ada kan, Bapak Ibu ya. Nggak ada yang rencana masuk neraka. Atau ada? Nggak ada. Semua rencananya masuk surga. Tidak ada yang berencana, Tuhan, kalau boleh saya ingin coba sedikit lah neraka sehari aja. Nggak ada. Ya. Atau ada yang kalau boleh sedetik aja di api penyucian. Nggak ada. Kita semua itu punya pengharapan akan kehidupan kekal. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, di masa Advent ini ada dua bagian. Minggu pertama dan kedua atau sampai tanggal 16 Desember itu kita akan merenungkan tentang apa Bapak Ibu? Akan kehidupan kekal. Inilah pengharapan Kristiani. Kita akan merenungkan itu Bapak Ibu. Ya, tentang surga, tentang neraka, tentang kematian, tentang api penyucian juga dikit-dikit di sana. Asalkan Anda ikuti misa harian ya. Itu pasti akan dengar dari bacaan-bacaan ini tentang pengharapan akan kehidupan kekal. Sedangkan bagian kedua, mulai dari tanggal 17 sampai tanggal 24 ya terutama itu, kita akan mulai itu apa? Persiapan akan perayaan Natal Tuhan kita Yesus Kristus, misteri inkarnasi. Jadi itulah pembagian dari masa Advent ini. Minggu pertama, kedua berbicara tentang itu, minggu ketiga dan keempat, dan terutama tanggal 17 sampai 24 Desember itu kita refleksinya tentang itu. Tapi pertama-pertama ini, masa Advent ini, minggu pertama kedua, itu kita bicara banyak tentang pengharapan kehidupan kekal, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita semua yang beragama, apapun panggilan perutusan kita, kita semua ingin masuk surga. Amin. Ya, Bapak Ibu. Nah, lalu bagaimana caranya masuk surga? Banyak, banyak cara. Kita beriman ya, ikut perintah Tuhan, mencintai, kita semua udah tahu. Tapi bacaan Injil hari ini itu menyoroti bagian apa? Belas kasihan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, lalu apa yang dikatakan oleh bacaan Injil hari ini? Dikatakan begini. Pada suatu ketika Yesus menyusuri pantai Danau Galilea, naik ke sebuah bukit, duduk di situ, datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya. Bapak Ibu saudara-saudari, orang-orang yang ada di dekat kita saat ini, mungkin seperti, coba kalau kita posisikan diri seperti Tuhan Yesus ya. Posisikan diri seperti Tuhan Yesus, lalu banyak orang di sekitar kita, ya tiba-tiba datang, bukan tiba-tiba, ada yang datang dan minta pertolongan dan bantuan kita. Minta maaf Bapak Ibu, saya juga sebagai Romo kadang-kala, aduh, ini apa namanya, udah mau istirahat, ya tiba-tiba ada yang ketok, Romo mau cerita sedikit, Pastor mau konseling, itu dari 10 orang yang bilang begitu, ujungnya itu apa namanya, ya ujung-ujungnya harus berderma, begitu kan Bapak Ibu. Mereka pikir ini romo-romo, ya udah ada yang ada uang, ada yang tidak punya uang, begitu ya. Tapi itulah pengalaman.
Saya bertanya-tanya, perasaan saya tidak ikut pilkada, perasaan saya tidak ikut pileg, tapi kok banyak proposal begitu kan? Nah, palingan saya kalau banyak proposal saya kirim ke orang-orang yang saya kenal gitu kan. Nah, tapi itulah saya percaya orang-orang yang datang ke tempat saya itu adalah Kristus yang lain dan mereka datang ke tempat saya pasti ada maksudnya Tuhan dan Tuhan juga memberikan kehendaknya melalui saya sekuat-kuatnya saya. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita semua pengen masuk surga. Amin. Kita semua tahu bagaimana caranya beriman dan berbuah dalam iman. Hari ini Tuhan Yesus mengingatkan kita, salah satu ciri orang yang siap masuk surga adalah berbelas kasih, tergerak oleh belas kasihan, dan bertindak sesuai dengan belas kasihan. Itu tema renungan saya cuma sampai situ Bapak Ibu. Nah, yang membuat saya tersentuh adalah dua hal. Karena ternyata ini ada novena Maria dikandung tanpa noda dosa yang memang harus dirayakan pada tanggal 8 Desember hari rayanya. Tapi karena hari Minggu digeser dalam liturgi ke tanggal 9. Dan tanggal 9 itu juga adalah peringatan atau kalau di Amerika Latin itu jadi pesta besar Maria Guadalupe. Maria Guadalupe. Puji Tuhan saya pernah ikut sekali perayaannya bukan di Guadalupe tapi di tempat lain di Eropa oleh teman-teman Meksiko. Ada salah satu ciri yang membuat orang Kristen itu dicintai. Apa itu Bapak Ibu? Karena berbelas kasihan. Berbelas kasih. Tulus, ikhlas, kita tahu pandangan kita sorga, itulah yang membuat kita dengan ketulusan mampu berbelas kasih. Semoga kita semua karena bacaan Injil hari ini dan karena teladan Tuhan Yesus sendiri, kita bisa berbelas kasih bagi banyak orang, terutama yang ada di keluarga kita, yang ada di sekitar kita, sesuai dengan kemampuan kita. Anda semua semoga bisa juga menjadi berkat. Ada satu lagu ya yang cukup terkenal beberapa tahun yang lalu. Ya, hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini tetap jadi berkah. Amin.